Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Maulana Setiawan dari kelas Informatika A 2021 dengan NIM 2109106002. Di sini saya akan membuat program Python untuk menyelesaikan 4 soal metode numerik pada kuis 1. Jadi di sini untuk soal nomor 1 yaitu selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini. 3x tambah 5y sama dengan 44, 5x tambah 2y sama dengan 29, diminta menggunakan 3 cara, metode substitusi, eliminasi, dan aturan Cramer. Jadi kita langsung saja ke programnya. Di sini yang pertama, di sini yang pertama kita akan masukkan persamaan 1, kemudian kita masukkan persamaan kedua. Kemudian ini nanti semuanya akan menampilkan langkah-langkahnya, namun sebelum ditampilkan langkah-langkahnya akan dilakukan proses hitung yang pertama untuk mencari Y, kemudian proses hitung yang kedua untuk mencari Y, proses ketiga untuk mencari Y, proses keempat untuk mencari Y, kemudian proses kelima untuk mencari Y, dan proses keenam untuk mencari Y. Jadi di sini ada 6 proses sebelum mendapatkan nilai Y, dan di sini adalah nilai Y yang akan ditampilkan nanti. Kemudian di sini akan mencari nilai X, dan di sini adalah proses hitung yang pertama untuk mencari X, dan di sini adalah proses hitung kedua untuk mencari X, dan di sini adalah proses menghitung X untuk ditampilkan nanti. Oke, jadi langsung saja kita jalankan programnya. Nah, bisa dilihat di sini langkah-langkahnya tadi ditampilkan, kemudian Y, hasilnya Y sama dengan 7 dan X sama dengan 3. Kemudian kita lanjut soal 1 yang B, yaitu metode eliminasi. Sama seperti substitusi tadi, di sini akan dimasukkan dulu persamaan satunya, kemudian persamaan 2. Kemudian di sini juga akan menampilkan langkah-langkah secara menyeluruh. Namun sebelum itu dilakukan perhitungan, yaitu mengeliminasi persamaan 1 untuk mencari Y, dan eliminasi persamaan kedua untuk mencari Y. Kemudian nanti dilakukan proses hitung lagi, yang pertama untuk mencari Y, dan proses hitung kedua untuk mencari Y. Kemudian nanti dicari nilai Y-nya atau hasil Y, kemudian akan ditampilkan. Dan di sini lanjut ke proses eliminasi nilai X, yang dimana nilai persamaan 1 untuk mencari X, dan eliminasi persamaan 2 untuk mencari X. Jadi dieliminasi masing-masing persamaan. Kemudian akan ditampilkan lagi langkah-langkahnya. Kemudian di sini adalah proses hitung pertama untuk mencari X, dan proses hitung kedua untuk mencari X. Yang ditampilkan lagi dan akan dihitung X yang merupakan hasil perhitungan yang akan ditampilkan nanti di sini. Oke, kita lanjut saja untuk menjalankan programnya. Bisa dilihat di sini ditampilkan langkah-langkahnya. Dan di sini hasilnya Y sama dengan 7 dan X sama dengan 3. Oke, lanjut ke metode Cramer. Di sini saya langsung melakukan perhitungan pada program, yang dimana untuk persamaan 1 dan di sini untuk persamaan kedua. Jadi di sini bisa dilihat untuk A1 sama dengan 3, B1 sama dengan 5, C1 sama dengan 44, dan A2 sama dengan 5, B2 sama dengan 2, C2 sama dengan 29. Maka akan dilakukan hitung nilai X dengan rumus Cramer dan menghitung nilai Y dengan rumus Cramer. Kemudian nanti akan ditampilkan nilainya di akhir program. Nah, oke, kita jalankan programnya. Maka nilai X dari persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 44 dan persamaan 5X tambah 2Y sama dengan 29 adalah nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 7. Maka dari substitusi, eliminasi, dan Cramer hasilnya sama, Y 7 dan X 3.
Oke, pada soal nomor 2 diminta menggunakan rumus interpolasi kuadratik untuk mencari nilai Y untuk titik X sama dengan 3,2 yang berada di antara titik 1 dan 1,50, kemudian 2 dan 2,1, dan terakhir 5 dan 4,2. Lalu gambar grafiknya. Di sini saya buat programnya. Untuk menentukan titik 1, saya masukkan dulu di sini, kemudian untuk titik kedua, kemudian untuk titik ketiga, dan nilai X. Dan di sini saya tampilkan rumusnya untuk menghitung interpolasi kuadratik. Kemudian saya masukkan nilai-nilai yang di sini P1, P2, dan P3 ke dalam rumusnya. Jadi di sini menghitung dengan rumus dan menampilkan langkah-langkahnya nanti. Dan di sini fungsi round itu adalah membulatkan bilangan. Dan di sini menentukan nilai Y pertama, kedua, dan ketiga untuk ditampilkan nanti nilai Y-nya. Kemudian di sini disimpan array-nya, array X untuk menyimpan nilai X, dan array Y disimpan untuk menyimpan nilai Y. Kemudian di sini adalah pengurutan nilai X pada grafik, dan fungsi len itu adalah untuk melihat banyak elemen array. Di sini fungsi len. Jadi di sini adalah fungsi pengurutan di sini untuk nilai X, dan di sini adalah pengurutan untuk nilai Y pada grafik. Jadi nanti ketika grafiknya ditampilkan maka bisa membaca data-datanya. Kemudian di sini adalah menampilkan grafik yang dimana menggunakan library grafik ya pada Python, yaitu import matplotlib pyplot splt. Jadi di sini kita bisa menggunakan fungsi grafik, dan di sini kita jalankan saja programnya. Nah, bisa dilihat pada grafik akan seperti ini dengan nilai Y tadi berada di pada 2,886. Jadi sekitaran di sini. Nah, kemudian di sini 4 dan 5-nya. Oke, pada soal nomor 3 diminta selesaikan SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi di sini saya buat program metode Gauss-Jordan menggunakan import numpy, yang dimana fungsi numpy sendiri itu menyimpan data matriks dan melakukan perhitungan data matriks. Nah, di sini pada data matriks diambil dari nilai persamaan 6, 12, negatif 3, 6, 12, 6, 9, negatif 3, 8, 18, negatif 9, 12, 12, negatif 6, 3, negatif 6, negatif 3. Yang merupakan matriks 1. Kemudian matriks 2 diambil dari nilai negatif 21, 51, 57, dan negatif 27. Kemudian di sini menggunakan fungsi otomatis library numpy untuk menghitung Gauss-Jordan. Jadi di sini ada fungsi sendiri yaitu np.linear.solve untuk menghitung matriks 1 dan matriks 2 menggunakan metode Gauss-Jordan. Nanti hasilnya akan ditampilkan di sini, hasil Gauss-Jordan, dan kita jalankan saja programnya. Nah, hasil Gauss-Jordan adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 1, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan negatif 2. 4. Suatu fungsi fx dengan persamaan x pangkat 2 dikurang 2x kurang 2 dengan batas bawah x0 sama dengan 2 dan batas atas x1 sama dengan 3. Tentukan nilai akar x dengan menggunakan metode bisesi dan regula palsi. Maka programnya di sini itu import tabulate untuk tabel, dan di sini membuat fungsi tabel. Kemudian di sini kita akan memasukkan nilai batas atas, batas bawah, toleransi error, persamaan, dan iterasi maksimum. Kemudian di sini kita membuat diketahuinya dan ditampilkan melalui fungsi tabel. Kemudian di sini memanggil toleransi error. Di sini n sama dengan 10 yang merupakan
iterasi maksimum yang kita buat tadi. Kemudian di sini dibuat dua array, yang array langkah untuk menyimpan langkah, array X untuk menyimpan nilai X. Kemudian di sini mengikuti algoritma biseksi, yang dimana I kurang atau sama dengan N, dan absolut nilai dari X1 kurang X0 itu lebih besar sama atau sama dengan toleransi error, maka akan dijalankan atau melakukan perhitungan nilai X, Fx, Fx0, dan Fx1. Dan kemudian nilai X0, X1, X, Fx0, Fx1, Fx, dan absolut dari X1 kurang X0 itu akan ditambahkan ke array langkah. Kemudian nilai X yang dibulatkan akan ditambahkan ke array X. Kemudian di sini adalah kondisi perpindahan nilai. Jika Fx0 dan Fx kurang dari 0, maka X0 sama dengan X. Dan di sini jika Fx0 dan Fx lebih besar pada 0, maka X1 sama dengan X. Kemudian di sini kita akan menampilkan nilai X0, X1, iterasi X0, X1, X, Fx0, Fx1, Fx, dan error itu melalui fungsi tabel. Kemudian di sini akan ditampilkan nilai X yang didapat pada iterasi dan nilai X-nya. Kita jalankan programnya. Nah, maka nilai X didapatkan pada iterasi ke-10 dengan nilai X sama dengan 2,73145. Lanjut regula palsi, di sini saya import 3 library yaitu math, numpy, dan tabulate. Array X di sini saya gunakan untuk menyimpan nilai X, kemudian di sini saya buat fungsi untuk menghitung persamaan. Kemudian di sini saya membuat fungsi untuk memanggil tabel, dan di sini adalah fungsi dari regula palsi sendiri. Di dalam fungsi regula palsi saya buat dan masukkan persamaan nilai A, nilai B, nilai C, nilai I, dan FA. Kemudian nanti akan ditampilkan diketahui dari nilai X0, X1, fungsi dan iterasi maksimum melalui fungsi tabel. Kemudian dilakukan perhitungan iterasi yang ketika I kurang atau sama dengan N, maka nilai X akan dilakukan perhitungan dan nilai X sendiri akan dimasukkan ke dalam array X. Kemudian nanti nilai X akan dimasukkan ke dalam fungsi perhitungan persamaan yang nanti hasilnya akan masuk ke dalam variabel fx. Dan di sini catatan jika fx sama dengan 0 atau akar, telah ditemukan program akan berhenti. Jika absolut fx kurang dari angka toleransi error, maka program juga akan berhenti. Artinya nilai toleransi atau error telah dicapai. Di sini saya buat kondisi jika fx sama dengan 0 atau absolut dari fungsi X itu kurang dari toleransi, maka akan menampilkan nilai I, A, B, X, dan Fx, dan menampilkan nilai X yang didapatkan pada iterasi keberapa dan nilai X-nya. Jika tidak, maka iterasi akan terus berjalan sampai Fx sama dengan 0 atau absolut Fx kurang dari toleransi error. Itu kita lanjut ke dalam kondisi kedua, yang dimana hanya menampilkan nilai I, A, B, X, dan Fx. Kemudian di sini syarat perpindahan nilai regula palsi, yang dimana jika FA kali Fx lebih besar daripada 0, maka A sama dengan X. Dan jika tidak, maka B sama dengan X. Dan di sini saya mau memanggil fungsi regula palsi dengan memasukkan batas bawah 2, batas atas 3, dan toleransi error 0,0001 serta iterasinya 10. Maka jika dijalankan programnya, nah bisa dilihat nilai X didapatkan pada iterasi ketiga dengan nilai X sama dengan 2,73170,73170,731,705. Oke, mungkin itu saja dari keempat program saya, masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya, dan saya mohon maaf bila selama penyampaian penjelasan ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.